Hai, gue Ray, mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyusun skripsi. Hidup gue rasanya mau berakhir, karena bab 1 aja belum ngerti. Duduk. Wah, asik ya Pak tempatnya? Oh iya dong, yang muda-muda gini kalau bimbingan jangan di kampus doang, cari suasana baru dong. Saya lagi nonton video Bapak yang viral itu, kreatif banget. Wah, makasih. Itu cuma ngejalanin hobi dan kerjaan di saat bersamaan, mumpung masih muda, jadi masih produktif gitu. Anyway, apa yang kamu tanya? Saya nggak ngerti cara bikin skripsi. Bab 1 sampai bab 5 itu mesti ngapain, saya nggak ngerti deh Pak. Loh, kenapa bingung? Semua orang itu sebenarnya melakukan penelitian. Cuman bedanya dengan skripsi itu dituliskan dengan bahasa baku dan sistematis. Oke, kalau kita lihat, judul kamu ini kan... Judul skripsi gue, pengaruh kecepatan pengiriman pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap brand JNT. Iya, gue ngerti JNT emang dipercaya sama masyarakat, tapi tetap gue harus ngebuktiin. Tapi, kalau di skripsi gimana sih caranya? Kamu udah punya pacar belum? Lah, hubungannya apa Pak? Jawab dulu. Lagi PDKT Pak. Nah, cocok. Karena sebenarnya saat kamu sedang PDKT, kamu itu sedang melakukan penelitian kecil-kecilan tentang bagaimana cara mendapatkan hati si doi. Oke, kita ambil kasus ini sebagai ilustrasi ya. Bab 1 itu apa hayo? Pembukaan. Bukan, itu undang-undang dasar. Bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan Pak. Jadi, semua penelitian pasti dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini kita menjelaskan tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, sampai tujuan penelitian. Nah, waktu PDKT, kamu nemu hambatan nggak? Ada Pak, dia ini cantik, sebenarnya baik, tapi rada jutek. Saya nggak pinter ngomongnya, saya suka ngeblank kalau ngomong sama dia, apalagi buat nyari-nyari topik. Saya bingung gimana cara yang paling ampuh buat naklukin hatinya. Nah, itu disebut masalah. Kamu udah cari solusi belum? Saya udah banyak-banyak baca artikel sih Pak. Katanya hadiah itu bisa menaklukkan hati tanpa banyak kata-kata. Bener nggak ya Pak? Dicoba aja. Iya ya Pak, kenapa nggak coba saya buktiin aja Pak? Justru itu natur penelitian kuantitatif. Membuktikan dugaan sementara. Maka pertanyaan penelitian kamu adalah, bisa nggak ya ngasih hadiah bisa ngeluluin hati cewek jutek? Sementara tujuan penelitian kamu adalah untuk mengetahui apakah pemberian hadiah bisa meluluhkan hati cewek jutek. Sederhananya gitu. Nah, sekarang bab 2, landasan teori. Setiap keputusan harus ada landasan riset atau teorinya. Kalau nggak ada namanya Feeling. ngawur. Iya, ngawur Pak. Kalau sesuai kondisi ini, ada 2 yang harus dicari landasan teorinya, yaitu hadiah dan juga hati si gadis. Landasan teori berarti meliputi definisi hadiah, macam-macam hadiah, manfaat hadiah, plus minus penggunaan hadiah, dan hal-hal lain yang relevan dengan judul. Bagian berikutnya adalah tentang karakter gadis jutek pada umumnya. Maksudnya detail tentang karakter gebetan saya Pak? Bukan, karena asalnya ini dari observasi pribadi, bukan teori. Informasi detail tentang si gadis harusnya ada di subjek penelitian di bab 3. Yang harus kamu tuliskan di bab 2 adalah hasil penelitianmu dari berbagai literatur tentang gadis jutek yang baik pada umumnya. Apa nih yang membuatnya senang atau marah? Apa hal-hal yang disukai gadis jutek? Apa tandanya kalau gadis jutek sudah luluh? Dan lain sebagainya. Seharusnya dari hal-hal yang disukai gadis jutek, hadiah adalah salah satunya. Kalau misalnya nggak ada teori yang mendukung bahwa gadis jutek itu bisa ditaklukkan dengan hadiah, maka kamu nggak punya landasan teori untuk menggunakan hadiah sebagai alat PDKT. Nah, di akhir bab 2 ini biasanya ditutup dengan sintesis. Bahwa secara teori, hadiah merupakan alat yang cocok untuk meluluhkan hati si gadis. Sederhananya, bab 2 berisi alasan masuk akal secara teori untuk langkah-langkah yang akan kamu ambil di bab selanjutnya. Bab 3, metode penelitian. Pinter kamu. Bab 3 berisi metode atau strategi yang akan kamu gunakan untuk membuktikan kalau dugaan kamu benar. Kayaknya kamu cukup tahu isinya. Coba sebutin, apa aja? Tadi itu subjek penelitian. Berarti karakter detail dia sukanya apa? Good! Itu. Jangan lupa tuliskan langkah-langkah secara jelas dan berurutan. Kamu akan mulai dengan memberikan hadiah apa, di mana dikasihnya, bagaimana cara ngasihnya. Semuanya sesuai dengan literatur yang pernah kamu baca. Siap! Terus karena dugaanmu hadiah bisa meluluhkan hatinya, bagaimana kamu tahu kalau dia udah luluh? Nah, di penelitian yang sesungguhnya, hal itu dinamakan metode pengumpulan data.
Ini adalah bagaimana caramu mengumpulkan informasi penting tentang hasil percobaanmu. Ini pun harus berdasarkan teori, nggak bisa asal-asalan. Setiap metode punya alat ukur keberhasilan yang kita sebut dengan instrumen. Baik metode maupun instrumen nggak bisa dikarang-karang, harus menggunakan yang udah valid atau reliable. Kira-kira itu aja sih intinya bab 3. Setelah kamu menentukan metodenya, sekarang waktunya kamu praktek dan mendokumentasikannya secara lengkap. Nah, hasil tersebut kamu kupas secara lengkap dan kamu laporkan di bab 4. Bab 4, analisis dan pembahasan. Ini saatnya kamu melaporkan semua hasil pengukuran dari instrumen yang kamu gunakan secara detail dan terstruktur. Umumnya, sistematikanya disesuaikan dengan metode yang kamu gunakan. Kamu melaporkan bagaimana kamu mengumpulkan data dengan instrumen tertentu, lalu menuliskan hasil yang kamu peroleh. Seperti laporan dari penerapan di bab 3 ya Pak? Iya. Betul. Tapi kenapa namanya analisis dan pembahasan? Kenapa nggak laporan aja, Pak? Nah, karena analisis ada di bagian berikutnya. Berdasarkan informasi yang sudah kamu tuliskan, kamu harus memutuskan apakah memberikan hadiah memang berhasil meluluhkan hatinya atau tidak. Kamu perlu melakukan analisis di bagian ini. Caranya gimana, Pak? Dengan membandingkan hasil tersebut dengan ciri-ciri gadis jutek yang udah luluh hatinya seperti yang udah kamu tuliskan di bab 2. Misalnya, di bab 2 kamu sudah menuliskan bahwa ciri-ciri gadis jutek yang sudah luluh hatinya, wajahnya berubah menjadi lebih bersahabat, kata-katanya mulai lembut, serta sesekali berinisiatif memulai percakapan. Gimana dengan yang kamu amati? Apakah wajahnya mulai bersahabat, kata-katanya mulai lembut, atau dia berinisiatif untuk mulai percakapan? Kalau semua ciri-ciri itu terpenuhi, kamu bisa simpulkan bahwa dia luluh, yang artinya percobaanmu berhasil. Lalu, kalau gagal, berarti penelitian saya gagal dong, Pak? Oh, enggak. Kalaupun dengan ngasih hadiah dia nggak luluh, penelitianmu nggak gagal. Jadi kalau hasil percobaannya gagal padahal metodenya sudah sesuai, penelitiannya nggak gagal dong, Pak? Exactly. Itu berarti hipotesisnya nggak terbukti. Bagus atau tidaknya penelitian kuantitatif bukan dilihat dari berhasil atau tidaknya, tapi dari seberapa detail dan jelas kamu menganalisis hasilnya. Entah itu yang berhasil atau yang nggak berhasil. Jadi, kalau misalnya nggak berhasil, asal kamu bisa jelaskan kenapa bisa beda dengan ekspektasi teori, no problem. Jadi, penelitianmu nggak gagal ya. Mungkin kisah cintanya aja yang gagal. Ya, bab 5 itu cuma menyimpulkan semuanya aja. Inti dari bab 5 adalah menjawab pertanyaanmu di bab 1. Apakah memberikan hadiah bisa meluluhkan hati gadis jutek? Oh gitu. Gak nyangka, Pak. Ternyata bab 1 sampai bab 5 itu berurutan dan nyambung ya, Pak. Kalau semua jelas kayak gini, saya bisa lebih produktif nantinya. Udah, sekarang kamu mulai kerjain. Saya tunggu hasilnya 3 bulan lagi. Siap! Halo, gimana hasilnya? Makasih banyak, Pak. Berkat Bapak, saya jadi-jadian nih sama gebetan saya. Lah, intinya kan bukan itu. Terima kasih untuk JNT yang udah mendukung video ini. Gue sebagai orang yang sangat mendukung anak muda yang produktif dan kreatif mengajak kalian untuk ikut kompetisi video JNT-kan karyamu. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi jntkanperubahan.com. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya JNT Express. Thank you for watching and always out of the box. Udah. Pacaran terus.